Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan dampak kebaikan bagi jiwa dan sekaligus dampak keburukan bagi jiwa. Pada pembahasan beberapa pekan yang lalu telah kita jelaskan sedikit, kita bacakan faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dampak dosa dan maksiat bagi diri kita, dan bahwa dosa itu secara sadar atau tidak akan mengotori jiwa kita, akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menutup petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan menghinakan diri kita, menghinakan hidup kita di dunia dan lebih-lebih kehidupan di akhirat. Kemudian saya melanjutkan, wa kanat ajwadul arabi tanzilur ruba tashtahiru bidzalika anfusaha wal li'amu tanzil atrafa wal atrafa wal budian. Al atraf itu sama dengan al budian, mananya hampir sama. Wa kanat ajwadul arabi tanzilur ruba tashtahiru bidzalika anfusaha wal li'amu tanzil atrafa. Ada satu faedah, mungkin pepatah dan sebagainya, saya kurang bertakat tentang asar ini, bahwa menjelaskan ada satu asar orang Arab yang menjelaskan tentang dampak kebaikan dan keburukan, bahwa kebaikan itu ibarat seseorang mendaki ar-ruba. Ar-ruba itu artinya makhudun minar rabwati wa huwa martafa'a minal ardi. Ruba itu semacam bukit, gundukan tanah. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu sama saja dia mendaki sebuah bukit atau sebuah gundukan tanah. Artinya dia akan menjadi masyhur, tashtahiru bidzalika anfusaha, dengan melakukan kebaikan meskipun dia mungkin miskin, buruk rupa dan sebagainya, tapi dengan dia melakukan kebaikan, maka secara otomatis kebaikan itu akan mengangkat derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Ibarat seorang yang mendaki bukit. Dia memang pendek, tapi dengan mendaki akan jadi tinggi. Dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang lain. Secara fisik mungkin sama tingginya, katakanlah 1,5 meter sampai 1,70 katakanlah sebagainya. Namun karena dia mendaki sebuah gundukan tanah, maka dia akan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan manusia yang lain. Bukan karena tubuhnya yang bertambah tinggi, tapi dengan dia melakukan sebuah kebaikan, dengan dia mendaki dalam konteks ibarat ini ya. Seseorang yang melakukan kebaikan, orang yang berilmu, dampaknya bagi jiwa itu ibarat seseorang yang mendaki sebuah bukit. Maka perbuatan ini akan menjadikan dia tinggi, masyhur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Berbuat kebaikan, meskipun itu kebaikan sangat kecil dan tidak perlu ceritakan pada orang lain, kebaikan sangat kecil, namun kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan ini secara otomatis akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Wali'amu tanzil atrafa wal wudian. Sedangkan orang yang buruk, orang yang bobrok akhlaknya, dia suka melakukan amal-amal kejelekan, maka itu seperti orang yang mendaki lembah. Semakin menurun lembah, di tempatnya dia menurun terus, sehingga makin tidak kelihatan, suaranya pun tidak. Kalau bisa berteriak, maka terkadang tidak terdengar dari atas. Ketika dia mengucap sesuatu, bisa jadi temannya nggak dengar. Kenapa? Terlalu dalam itu lembahnya. Itu ibarat orang yang melakukan keburukan. Dia akan terjerembab ke dalam, masuk ke lembah kemaksiatan, sehingga
tidak nampak lagi kebaikan-kebaikannya dan bahkan akan tenggelam kebaikannya. Yang dia peroleh adalah kehinaan, kehancuran dan keburukan di dunia dan di akhirat. Itu ibarat bagi orang yang melakukan kebaikan dan keburukan. Orang yang melakukan kebaikan, dia ibarat mendaki sebuah bukit atau sebuah gundukan tanah. Istilah ya, mengistilahkan. Kemudian orang yang berbuat kejelekan ibarat dia menuruni sebuah lembah, yang itu akan semakin menjauhkan dia dari kemuliaan dan dari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Fal birru wat taqwa yabsutun nafsa wa yashraqus sadra bihaitsu yajidul insanu fi nafsihi annahu ittasa'a wa 'azuma. Ya, fal birru wat taqwa, amal kebajikan, albir wat taqwa dan ketakwaan itu yabsutun nafsa, akan menjadikan pemiliknya, orang yang melakukan yang bertakwa dan berbuat kebajikan itu jiwanya menjadi lapang. Sama-sama tidak memiliki harta, misalnya baru sempit, namun dengan dia berbuat takwa, berbuat kebaikan, hatinya lapang. Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya, menjadi lega, ringan, hidup terasa pede, optimis, lapang. Ya, kan membentangkan jiwanya. Wa yashrahu sadra, dan dadanya pun juga akan menjadi lapang, menjadi terang, ringan. Tidak banyak khawatir kalau begini, akan diberikan ketenangan dalam hatinya, diberikan rasa pede, rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang mengatur, sudah tidak terlalu, enggak usahlah dijadikan beban. Itu perasaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang melakukan albir, amal kebajikan dan takwa. Fal birru wat taqwa yabsutun nafsa wa yashraqus sadra. Ya, orang yang melakukan albir dan takwa itu akan membuat jiwanya menjadi lapang. Kemudian dadanya pun akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh optimis, tidak banyak galau, tidak banyak khawatir. Apa yang harus dikhawatirkan? Dia telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan? Hidupnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan? Dia sedang beramal soleh. Apa yang dia takutkan? Karena dia sudah menjauhi keburukan. Padahal orang yang demikian akan dijamin Allah SWT dengan surga. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan dari hidup kita? Tidak perlu takutkan. Nanti kalau saya meninggal istri saya, apa yang ditakutkan? Seorang muslim, seorang yang baik, seorang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal, terutama orang yang berjihad, maka dia tidak melalui hisab kubur, tidak melalui fitnah kubur, dia langsung akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di taman-taman surga dan melihat bidadari, dan nanti akan diganti dengan istri yang lebih baik daripada istrinya, akan diganti dengan rezeki yang lebih baik di sisinya. Maka kalau kita tahu, kita kembali, misalnya kita ada saudara kita yang meninggal, di antara doa yang disyariatkan ketika salat jenazah adalah wa abdilhu khairan min zaujihi atau min zaujiha, kalau itu kalau itu yang meninggal istrinya, ya. Ya Allah, berikanlah ganti pasangan yang lebih baik dari pasangan yang ditinggalkan. Wa darun khairon min darihi, dan diberikan tempat tinggal yang lebih baik, lebih mulia, lebih menyenangkan, lebih eksekutif dibandingkan dengan tempat tinggal yang ditinggalnya. Dan sebagainya. Waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah jiwanya, bersihkan dirinya dengan es dan salju. Apa yang dikhawatirkan dari seorang muslim? Tidak ada. Seorang muslim yang baik, yang dia bisa beramal soleh, istiqomah berbuat kebaikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini, karena semuanya akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia kehilangan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan harta yang lebih baik, berlipat ganda bahkan, dan dengan kehilangan hartanya itu dia akan dihapus dosanya beberapa saat yang lalu. Ketika ditinggal oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan sebagainya, Allah akan mengganti dengan keluarga yang lebih baik nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan oleh orang yang beramal soleh. Karena dengan sebab amal solehnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwanya menjadi lapang. Dadanya akan penuh sinar, diberikan optimis, pede dan kuat, jiwanya kuat, hatinya mantap, menatap hidup ini terus ke depan, tidak usah menangis siapa yang telah lalu. Yang telah lalu adalah sejarah.
Yang telah lalu tidak perlu ditangisi, cukup istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurang-kurangannya. Hari ini adalah hak kita, mari kita gunakan untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan besok masih misteri, hari besok masih misteri, sehingga tidak usah berandai-andai. Kalau saya jadi orang profesor, kalau saya menjadi nanti seorang yang kaya, menjadi istri yang cantik, akan begini-begini kehidupan dunia saya. Tidak usah terlalu berandai-andai. Sudah jalani apa yang ada, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas maksimalkan untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat amal kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita menghadapi fitnah kubur. Berbuat amal soleh semaksimal mungkin secara kualitas dan kuantitas untuk kehidupan kita di akhirat, karena dunia kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhirat kita itu Allah yang menentukan, Allah yang berikan rahmat. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan asbab, bahwa asbab untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, akibat yang baik di akhirat nanti adalah dengan beramal soleh, dengan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah amal soleh yang paling, termasuk amal soleh yang paling besar. Mari kita penuhi diri kita, kita hiasi diri kita hari-hari kita dengan memperbanyak amal soleh, baik amal soleh yang bersifat mahdhah maupun amal soleh yang ghairu mahdhah. Karena dengan amal soleh itu maka sedikit-sedikit akan menggiring kebaikan-kebaikan yang lain. Suatu kebaikan yang kecil akan menggiring kebaikan untuk melakukan kebaikan yang lain, dan begitu seterusnya, sehingga hidup kita akan bermakna, penuh makna. Kelihatannya sangat sedikit, hidup kita pangkatnya kelihatannya rendah, hartanya sedikit, mungkin apa rupanya biasa-biasa saja, namun dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Deposito tabungan ilmiahnya sangat, tabungan akhiratnya sangat banyak, bergudang-gudang, bahkan sampai setinggi langit dan bumi. Untuk semua kenapa? Karena dia memperbanyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh, dari yang paling kecil maupun yang paling besar, dan yang paling ringan sebenarnya adalah berzikir ataupun berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kita biasakan hal yang sederhana. Kita berangkat bekerja dari rumah, misalnya ada 1 jam, ada mungkin yang 2 jam, setengah jam. Kenapa dicat lampu merah? Daripada kita mengumpat-ngumpat orang, kita buka HP yang kurang bermanfaat, itu juga melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Kita berbanyak istighfar, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebagainya. Maka amal yang kecil ini kalau kita istiqomahkan akan bawa dampak yang paling besar, dan bagi kita menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dunianya hina, di dunianya kita rendah, dan amal masing-masing kita kuncinya adalah istiqomah, memiliki jiwa yang istiqomah, memiliki amalan istiqomah yang tidak harus sama dengan orang lain. Banyak para hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata mungkin karena baca Qur'annya yang jago, tapi ada 1 sahabat, 2 sahabat, 1 muslim yang lain misalnya hanya punya amalan kecil tapi diistiqomahkan. Salah satunya adalah mungkin tadi mengucapkan, memenuhi waktunya dengan mengucapkan yang baik, dengan doa yang baik. Toh semua doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan di dunia, maka menjadi tabungan di akhirat yang bergunung-gunung, yang itu sampai diriwayatkan dalam athar, nanti ada sekelompok orang yang bingung bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan apa segini banyak? Kami tidak pernah merasa berbuat amal soleh. Dijawab kepada mereka, inilah jawaban dari semua doamu yang tidak dikabulkan di dunia dulu. Maka di saat itu para orang-orang yang gemar berdoa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka dikembalikan di dunia dan mereka merasa menyesal, coba mereka berharap, mereka mengatakan, coba kalau doa-doa kita tidak dikabulkan, mereka berharap coba doa kita mendingan tidak dikabulkan saja di dunia, dengan sekarang kami memanennya. Karena apapun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbaik, balasan yang tidak mengecewakan, garansi yang tidak mengecewakan, dan akan dilipat gandakan deposito kebaikan kita lebih dari hitungan matematika manusia. Dan yang ada jelas Allah Subhanahu wa taala laisa bidzallamil lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya, dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh karenanya. Mari kita maksimalkan hidup kita sekali lagi dengan amal soleh, baik dan kecil maupun yang besar. Jangan sibukkan diri kita dengan hal yang kurang bermanfaat, dan sisi lain kita harus banyak bermuhasabah bahwa ketika kita terlalu sibuk dengan duniawi, apapun itu bentuknya, baik pekerjaan dan sebagainya, kita terlalu sibuk dengan duniawi, hidup kita terasa cepat, hidup kita sulit untuk melakukan kebaikan, bahkan hampir tidak memiliki waktu yang
cukup untuk beramal soleh, ketahuilah saat itu kita sedang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan palingkan dia dari urusan agamanya. Allah akan palingkan mereka dari urusan amal soleh dan disibukkan dengan dunia dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupnya, khususnya hidup di akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.